Target PSSI untuk Shin Tae-yong. Ronaldo tak kunjung pensiun. Di Maria pensiun dari timnas usai Copa America. Bekas bomber Chelsea, Adrian Mutu, mengungkapkan apa alasan Cristiano Ronaldo tak kunjung pensiun. Ex-striker Rumania itu mengatakan bahwa sekarang ini CR7 tak punya niatan untuk pensiun. Pasalnya, ia punya misi khusus. Ia ingin terus bermain sampai bisa satu lapangan bareng anaknya, Cristiano Junior. Yah, di Al Nassr, itu mungkin saja. Kalau ia di tim lain, entahlah, Real Madrid, itu akan lebih sulit. Tetapi untuk bermain setengah, bersama, dalam setahun, menurut saya itu tidak mustahil. Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 tidak masuk dalam target yang dibebankan pada Shin Tae-yong saat menangani timnas Indonesia. Ia hanya menargetkan STY membawa Indonesia menembus ranking 100 besar FIFA. Namun tentunya Arya berharap STY bisa membawa skuad Garuda berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan membuat kejutan jadi peserta Piala Dunia. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari Jerman, kita beralih ke sepak bola Spanyol di mana ada Real Mallorca yang lagi-lagi mendatangkan talenta asal Jepang. Setelah sempat mendatangkan Takefusa Kubo beberapa musim lalu, kini Mallorca mendatangkan Takuma Asano. Dilansir akun Instagram Real Mallorca, Mallorca mengalahkan Stuttgart dalam perebutan Asano. Penyerang timnas Jepang itu kabarnya diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Joao Cancelo dikabarkan telah ditawarkan oleh sang agen ke Inter Milan dan Juventus usai sang pemain hampir pasti tak terpakai di Manchester City. Diketahui, nama Joao Cancelo belakangan ini mulai muncul dan dikaitkan dengan Inter Milan usai cedera parah yang dialami rekrutan anyar Inter, Tajon Buchanan. Laporan itu menambahkan bahwa Cancelo menyambut baik kembalinya ke Serie A bersama Nerazzurri atau Bianconeri. Pep Guardiola telah mengumumkan bahwa musim depan akan menjadi musim terakhirnya menukangi Man City. Mantan bek Man City Danny Mills mengatakan Mikel Arteta adalah orang yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola. Dia bekerja dengan Pep, dia tahu cara bermain City dan dia bisa datang dengan level yang sama, intensitas seperti dia. Saya pikir itu akan menjadi perhatian. Ini seperti mencoba menggantikan Jurgen Klopp, Arsene Wenger, atau Sir Alex Ferguson. Kobbie Mainoo mengakui bahwa dirinya sangat gembira mendengar kabar bahwa Erik ten Hag akan tetap menjadi manajer Manchester United pada musim depan. Jelas bahagia bisa membangun bersama dia. Dia telah memiliki 2 trofi dan semoga ada lebih banyak lagi yang akan datang, ujar Mainoo seperti dilansir dari ESPN. Aston Villa dikabarkan sepakat dengan Chelsea untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen. Kabar tersebut disampaikan jurnalis dan pakar transfer sepak bola, Fabrizio Romano melalui akun media sosial pribadinya. Menurut Bung Fabrizio, harga yang diberikan The Villans untuk mendatangkan pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Dortmund berkisar di angka 35–40 juta euro atau sekitar Rp729–833 miliar. Di belahan dunia yang lain, justru ada mantan pemain Juventus yang memutuskan untuk pensiun. Pemain itu adalah Angel Di Maria. Dilansir Football Espana, bintang tim nasional Argentina itu memutuskan untuk pensiun dari tim nasional setelah ajang Copa America selesai. Kini, dirinya sedang menikmati momen-momen terakhirnya dengan Albiceleste. Ia ingin mengakhiri karirnya bersama Argentina dengan gelar juara Copa America 2024. Baru-baru ini, ESPN membongkar rahasia tentang hubungan Emi Martinez dengan Manchester United. Salah satu orang terdekat Emi mengatakan bahwa musim panas lalu, kiper asal Argentina itu begitu dekat dengan Manchester United. Dirinya sudah berada di ambang kepindahan dari Aston Villa menuju Manchester. Namun, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan Andre Onana, Erik ten Hag mengalihkan perhatiannya ke mantan pemain Inter Milan tersebut. Ten Hag pun mengabaikan Emi demi Onana.
Itu karena Ten Hag lebih mengenal Onana lantaran pernah bekerja sama sewaktu di Ajax Amsterdam. Bayern Munchen resmi merekrut winger Perancis, Michael Olise, dari Crystal Palace. Pemain berusia 22 tahun ini digaet dengan kesepakatan transfer yang mencapai 60 juta euro atau 1,05 triliun rupiah. Olise dikontrak selama 5 tahun ke depan, alias sampai 2029. Sebelum mendatangkan Olise, ke Bavarians mendaratkan bek tengah Jepang Hiroki Ito dari Stuttgart di musim panas ini. Dilansir Goal, winger Juventus Federico Chiesa masuk radar Bayern Munchen setelah memasuki tahun terakhir kontraknya di Turin. Jurnalis Sky Sport Germany Florian Plettenberg mengungkap bahwa Die Roten telah memasukkan nama anak Enrico Chiesa ke dalam daftar transfer mereka. Kontrak winger Italia itu di Bianconeri akan habis pada 2025, dan ia ditaksir bisa didatangkan dengan harga 30–40 juta euro saja atau sekitar 527–703 miliar rupiah. Bek veteran, Nacho Fernandes sedang berada di masa-masa akhirnya bersama Real Madrid. Meski belum memberikan keputusan secara resmi, Nacho lebih dekat dengan pintu keluar ketimbang musim-musim sebelumnya. Kabarnya, salah satu tujuannya adalah Liga Arab Saudi. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Nacho jadi target utama Al Ittihad. Mereka sudah beberapa kali menghubungi perwakilan dari Nacho. Meski sang pemain terbuka dengan kesempatan itu, Madrid dikabarkan belum merestui. El Real masih berharap pemain asal Spanyol itu mau bertahan 1 tahun lagi di Santiago Bernabeu. Dilansir Football Espana, mantan pemain Real Madrid ini dikabarkan akan segera meninggalkan Sevilla setelah 1 musim yang kurang memuaskan. Meski demikian, Ramos belum mau membicarakan soal masa pensiun. Dirinya masih ingin terus bermain meski usianya sudah 38 tahun. Kabarnya, beberapa klub di luar Eropa mulai mendekati sang pemain. Salah satunya adalah klub MLS, San Diego FC. Menurut laporan Sky Sports, Bayern Munchen memutuskan untuk mempertahankan Alphonso Davies hingga musim mendatang. Jika kontrak Davies tak diperpanjang, maka ia akan bersifat gratis pada akhir musim depan. Pasalnya kontrak pemain Kanada ini di Allianz Arena hanya sampai 2025. Dengan adanya sikap Munchen tersebut, banyak publik kini berpendapat, bisa saja nasib Davies nantinya bakal seperti seniornya dulu David Alaba yang gabung ke Real Madrid secara gratis. AC Milan dikabarkan telah menetapkan bandrol untuk Theo Hernandez jika ada klub yang serius meminatinya. Dilansir Calcio Mercato, Theo dan Milan sebetulnya sedang dalam hubungan yang baik-baik saja. Sang pemain bahkan berstatus sebagai pemain penting dalam beberapa musim terakhir. Theo dikabarkan meminta kenaikan gaji yang signifikan dari yang awalnya 4,5 juta euro per musim, menjadi 8 juta euro per musim. Itu terlampau tinggi, tapi sedang dinegosiasikan. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Milan terbuka untuk menjualnya di angka 90 juta euro. Robin Gosens yang menjalani musim-musim kurang membahagiakan bersama Union Berlin sedang berada di ambang pintu keluar. Bologna berminat untuk meminjamnya. Namun, tawaran itu telah ditolak oleh Berlin. Kini, menurut Fabrizio Romano, Benfica jadi yang terdepan untuk mendapatkan Gosens. Klub asal Belgia itu berniat untuk melayangkan kesepakatan permanen. Union Berlin pun terbuka untuk itu. Kini, negosiasi tahap selanjutnya sedang berlangsung. Dikutip Goal, Flamengo diberitakan tertarik merekrut bintang Manchester United Facundo Pellistri musim panas ini. Sang winger tak masuk rencana masa depan United. Ia bakal putuskan nasibnya setelah Copa America. Di bawah Erik ten Hag, winger Uruguay itu dinilai aset yang tak diperlukan sehingga dipinjamkan ke Granada dan tampil cukup mengesankan. Kendati demikian, belum ada rincian lebih lanjut yang diungkap terkait potensi kepindahan Pellistri.